Namun Su Yueling tak tega membuangnya. Maka ditancapkan di arena bela diri untuk murid baru. Tiba-tiba terdengar suara jernih bagai mata air dari belakangmu. Kamu menoleh ke belakang, dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah brokat kuning angsa yang anggun. Kedudukannya di Sekte Pedang Daluo jelas sangat terhormat. Benar, kamu yang baru naik hari ini. Orang lain yang disebut Mu Yunsong itu adalah kamu. Namaku Sumei, Tetua Agung Sekte Pedang Daluo. Sumei menyapa sambil tersenyum. Inilah Tetua Agung, orang yang membantu Su Yueling mengelola Sekte Pedang Daluo. Salam Tetua Agung. Baru saja naik, mungkin masih banyak yang belum terbiasa. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Sekte Pedang Daluo kami memang tidak berani mengklaim menguasai Xiazu. Namun dalam ribuan li tetap tergolong menonjol. Kamu tinggal di sini dulu. Tunggu sampai terbiasa dengan alam roh. Kalau ingin pergi kami juga tidak akan menghalangi. Oh ya, siapa namamu? Kamu hampir saja menyebutkan nama aslimu. Namun setelah berpikir kamu mengubahnya. Yenan, melihatmu menatap pengukur langit Sumei mengingatkan. Ini adalah pengukur langit meski bukan harta berharga. Namun di sekte ini justru yang paling penting. Sebagai tetua tamu, kebebasanmu sangat besar. Namun benda ini jangan sekali-kali disentuh sembarangan. Ini adalah benda yang paling disayangi ketua sekte. Begitu dia mengatakan itu, hatimu justru terasa senang. Gadis kecil gemuk itu masih punya hati nurani. Keesokan pagi, arena bela diri dipenuhi lautan manusia. Su Yueling duduk di kursi ketua sekte di podium depan arena. Menatap kerumunan di bawah, raut wajahnya tampak murung. Para murid jaga malam juga telah melapor. Semua kabar sudah kembali, tidak ada kabar tentang dirimu. Meski berhasil menarik beberapa pendaki untuk bergabung, namun sebagai tetua tamu, mereka bisa pergi kapan saja. Cukup jelaskan status tetua tamu lalu bubarkan saja. Su Yueling berkata pada Sumei di sampingnya. Para tetua lainnya semuanya perempuan. Melihat Su Yueling yang tampak lesu, semuanya merasa iba dari lubuk hati. Namun tidak ada cara lain. Tidak ada kabar berarti memang tidak ada kabar. Daftar kenaikan tidak pernah berbohong. Kemarin Sekte Pedang Daluo mengambil alih semua kolam pencuci abadi di wilayah ini. Namun tidak menemukan siapapun. Itu hanya bisa berarti titik kenaikanmu tidak berada di wilayah ini. Saat ini di tepi arena bela diri, kamu sudah dipanggil oleh Mu Yunzong. Di sampingnya berdiri Mu Yao. Lukanya sudah pulih. Sebaliknya kamu tampak agak melamun. Menyipitkan mata menatap panggung tinggi di depan arena. Di atas panggung itu kursi ketua sekte. Wajah yang begitu familiar. Dalam 13.000 tahun hampir tak banyak berubah. Hanya saja dibandingkan sebelum kenaikan. Ini terlihat sedikit lebih letih dan matang. Tanpa sadar kamu merasa iba. Dahulu di alam bawah, Su Yueling si gadis gendut kecil memang kurang pandai menjaga diri. Setelah naik ke alam atas, dia menopang semuanya sendirian hingga sekarang. Pasti telah menanggung banyak penderitaan. Mu Yao di sampingmu melihat kamu tak menggubris lalu kesal. Hei, Yenan, tatapanmu itu kenapa begitu mesum sih? Itu ketua sekte, dasar mesum. Dengan canggung kamu menarik kembali pandanganmu. Belum sempat menjawab, tiba-tiba dari langit 9 lapis terdengar tawa keras. Su Yueling yang melamun pun mendongak. Kaisar Pedang Lu Qingsan, penguasa Paviliun Yijian, 8.000 tahun lalu, seorang pria yang mengaku sebagai Kaisar Pedang, di Gunung Li yang berjarak 100 li dari Sekte Pedang Daluo, mendirikan Paviliun Yijian. Secara logika Sekte Pedang Daluo tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Namun Su Yueling dan para tetua semuanya adalah perempuan, yang sejak awal tidak menyukai pertikaian, maka hal itu pun diabaikan. Setelah itu Paviliun Yijian berkembang dengan sangat cepat. Lu Qingsan perlahan mulai mengincar teknik pedang Hun Yuan Pangsi milik Su Yueling. Bahkan juga menginginkan kecantikan Su Yueling. Berniat menjadikan Su Yueling sebagai pasangan dao pedang. Sekaligus menggabungkan Paviliun Yijian dengan Sekte Pedang Daluo. Sungguh tidak tahu malu. Kamu mengerutkan kening. Urusan pernikahan murid kecil adalah kebebasan murid itu sendiri. Namun menurut cerita Mu Yunzong, Su Yueling jelas tidak berkenan. Tetapi Lu Qingsan tetap membandel dan terus mengejar. Tak tahu malu sama sekali. Bahkan gelar Kaisar Pedang itu pun hanyalah klaim sepihak. Lu Qingsan tampak seperti pria parubaya yang sudah gemuk. Orang seperti itu pantas, memang benar-benar tidak tahu malu. Namun mau bagaimana lagi, kekuatan Lu Qingsan memang tidak bisa diremehkan. Para murid Paviliun Yijian gemar bertarung. Sekte Pedang Daluo jarang sekali mau berselisih dengan mereka. Kamu mengangguk pelan dalam hati. Ini memang watak Su Yueling. Dia bukan memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan puluhan ribu murid Sekte Pedang Daluo. Lu Qingsan ini, memangnya sehebat itu? Omong kosong. Katanya tingkat kultivasinya sudah mencapai Sangsian tingkat 5. Mu Yunzong mengangguk dengan wajah serius. Sangsian, itu tingkat apa? Kedengarannya hebat sekali. Setelah Zensian barulah Sangsian. Mendengarnya sudut bibirmu berkedut. Kupikir sehebat apa? Ternyata setelah Zensian ya Sangsian. Semalam kamu tidur 1 malam. Sekarang sudah Zensian tingkat 9. Sebentar lagi mencapai puncak Zensian. Mungkin 2 hari lagi langsung menembus alam Sangsian. Lalu bagaimana dengan Su Yueling? Bagaimana tingkat kultivasinya? Sangsian tingkat 3. Kamu pun merasa antara ingin tertawa dan menangis.
Su Yueling telah naik ke atas selama 13.000 tahun. Kini berada di Sangxian tingkat 3. Sedangkan kamu baru naik kemarin. Hari ini sudah hampir mencapai puncak Zhenxian. Saat itu Lu Qingsan berkata sambil tersenyum. Yueling, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Memangnya aku dekat denganmu? Su Yueling bahkan malas berdiri. Ia menjawab dengan santai. Belum menemukan guru. Hati Su Yueling memang sedang gelisah. Wajah Lu Qingsan sedikit menegang. Tidak apa, aku datang hari ini bukan untuk hal lain. Sekte Pedang Daluo dan Pavilion Yijian kita juga bisa dibilang sekte sahabat. Kedatanganku hari ini hanya untuk berdiskusi Dao. Alis Su Yueling terangkat. Kau ingin bertarung denganku? Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Walau tingkat kultivasinya memang lebih rendah dari Lu Qingsan, namun selisih dalam tingkat yang sama tidak terlalu besar. Terlebih lagi teknik pedang Hun Yuan Pangxi yang diajarkan gurunya cukup untuk menutupi perbedaan tingkat. Tidak. Antara aku dan kamu tak ada yang perlu diperdebatkan. Beberapa orang di sampingku ini adalah murid dan tamu Pavilion Yijian. Khusus datang untuk berdiskusi Dao. Saat itu kamu di tengah kerumunan pun mulai tertarik. Kamu bertanya kepada Mu Yunsong. Itu Anu, kalau membandingkan niat pedang, apakah aku punya kualifikasi ikut? Mu Yunsong melirikmu sekilas. Kamu adalah tamu kehormatan, punya kualifikasi, tapi tidak disarankan, bisa mati dengan sangat mengenaskan. Mendengar itu kamu menyeringai, cuma bercanda, kalau soal kekuatan aku memang masih lemah. Tapi soal Dao, ilmu pedangku sudah tingkat penuh. Saat itu Lu Qingsan kembali berbicara. Pavilion Yijian berdiri belum selama sekte pedang Daluo. Namun aku percaya pada kemampuan mendidik. Bagaimana kalau hari ini kita bertaruh? Maksudnya apa? Bagaimana taruhannya? Kita berdua termasuk para tetua tidak ikut campur. Murid cucu murid termasuk tamu kehormatan boleh naik. Bebas bertanding. Jika orangku menang, kamu menjadi pasangan Dao denganku. Sekte Pedang Daluo bergabung ke Pavilion Yijian. Pavilion Yijian bersedia menerima banyak murid. Dan bersedia membayar murid Sekte Pedang Daluo. Dengan gaji bulanan 2 kali lipat dari sekarang. Kalimat terakhir ini jelas bertujuan untuk menenangkan dan menarik hati murid Sekte Pedang Daluo, namun harus diakui sangat efektif. Murid Sekte Pedang Daluo jumlahnya banyak. Tidak semua memiliki rasa memiliki yang kuat. Jika Pavilion Yijian mau memberi 2 kali lipat, terlepas dari hasil taruhan hari ini. Setelah Lu Qingsan pergi mungkin banyak murid akan hengkang, dan beralih ke Pavilion Yijian. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan Pavilion Yijian, bahkan akan menekan Sekte Pedang Daluo. Su Yueling menggertakkan gigi, meski sudah memahami maksud Lu Qingsan. Dia tetap tak punya cara menyelesaikannya. Namun sebelum Su Yueling berbicara, seorang pemuda bertubuh kekar melangkah keluar dari kerumunan. Pedang panjang di tangannya sudah terhunus berani. Bagaimana mungkin guru sekte kami diperlakukan serendah ini? Fan Yong, jangan gegabah. Su Mei terkejut setengah mati. Fan Yong adalah murid di bawah bimbingannya. Walau bakatnya memang bagus dan telah memahami niat pedang, dan 3 tahun lalu mencapai alam Zhenxian, namun pada akhirnya tetaplah bocah yang baru keluar dari gunung. Dan langkahnya ini bukankah sama saja menerima tantangan? Bodoh, kamu menghela napas dan menggelengkan kepala berkata, kepala besar, leher besar. Namun Fan Yong dengan darah panas berkata tanpa menoleh, guru jangan khawatir, Sekte Pedang Daluo kami tidak kalah dari Pavilion Yijian. Usai berkata ia melangkah maju. Tak terhitung energi pedang hijau kekuningan menyelimuti tubuhnya. Angin tajam perlahan bangkit, disertai tawa ringan. Di belakang Lu Qingsan seorang pemuda berbaju putih melompat turun dengan sikap santai. Sejak lama ku dengar di bawah Su Mei, ada jenius bertalenta luar biasa. Di alam tribulasi sudah memahami niat pedang Tiangang. Dilihat sekarang memang ada isinya. Lu Shaoyang dari Pavilion Yijian. Mohon petunjuk. Usai berkata ia tak memberi kesempatan Sekte Pedang Daluo menyesal. Membawa niat pedangnya sendiri dan Fan Yong. Niat pedang Tiangang saling berjalin. Lu Shaoyang ini adalah putra Lu Qingsan. Kabarnya dalam 300 tahun sudah memahami niat pedang api tribulasi. 400 tahun menembus tribulasi dan naik. 800 tahun sudah Zhenxian tingkat 5. 1000 tahun mencapai Zhenxian tingkat 8. Benar-benar monster. Niat pedangnya ganas tidak kalah dari niat pedang Tiangang milik Fan Yong. Saat ini tubuh Fan Yong di arena mulai bergetar tak terkendali. Angin niat pedang di sekelilingnya pun mulai kacau. Sebaliknya Lu Shaoyang tampak santai dan dingin. Bahkan ada sedikit rasa, seakan di atas 9 langit. Senyum di sudut mulut Lu Qingsan makin mengental. Sementara Su Yueling mencengkeram erat sandaran kursinya dengan satu tangan. Dia menghela napas panjang perlahan. Fan Yong kalah. Detik berikutnya, Fan Yong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Niat pedang Tiangang di sekelilingnya langsung buyar. Seluruh tubuhnya langsung melemah. Lu Shaoyang tertawa kecil. Ia menarik kembali niat pedangnya sambil berkata silakan. 2 kata yang sederhana, namun membuat hati Fan Yong dipenuhi rasa malu. Su Mei langsung bergerak dan muncul di sisi Fan Yong. Ia mengulurkan tangan memeriksa. Raut wajahnya makin memburuk. Saat ini seluruh meridian Fan Yong telah putus. Dantiannya juga kacau balau seperti bubur. Lu Shaoyang ini memang sombong. Namun dia memang punya modal untuk bersikap sombong. Pemahamannya terhadap niat pedang pada usia dan tingkat sekarang
benar-benar jarang ditemui. Tak heran Lu Qingsan berani membawa orang untuk menantang. Di luar arena Mu Yunsong menghela napas Fan Yong itu terlalu ceroboh. Sekarang sudah tak bisa dibereskan. Kali ini Sekte Pedang Daluo pasti menderita kerugian besar. Wu Yao tampak tidak puas niat pedang ini. Memang setakut itu. Begitu banyak murid Sekte Pedang Daluo saja. Tidak ada yang bisa menahan Lu Shaoyang itu. Mu Yunsong menggelengkan kepala, sebenarnya tidak juga. Hanya saja sebagian besar murid Sekte belum mencapai alam abadi. Di antara murid yang sudah mencapai alam abadi Fan Yong, niat pedang tiangang miliknya termasuk 3 teratas. Namun tetap dikalahkan dengan begitu mudah. Adapun para tamu kehormatan itu, jangan dipikirkan. Mereka hanyalah tamu. Sebagai bantuan luar menonton masih boleh. Bertarung mati-matian, lupakan saja. Di atas panggung Lu Shaoyang terus menantang lalu berkata, bagaimana? Tidak ada orang. Niat pedang tiangang Fan Yong sudah aku rasakan. Biasa saja. Jangan-jangan itu sudah wakil terbaik murid Sekte Pedang Daluo kalian. Wajah Su Yueling dan yang lain tampak muram. Di dalam Sekte Pedang Daluo selain Su Yueling dan para tetua, di antara murid memang ada yang pemahaman niat pedangnya lebih tinggi dari Fan Yong. Namun kebanyakan tetap bukan tandingan Lu Shaoyang. Apa mungkin satu persatu maju hanya untuk dilumpuhkan? Saat ini Lu Qingsan juga berseru karena tidak ada yang mau beradu dao. Maka sisa isi taruhan kita belum selesai dibicarakan. Lalu disela oleh sebuah suara dari tengah kerumunan. Kalau ini taruhan, hanya membahas jika kalian menang. Bukankah itu lelucon? Kalau kalian yang kalah lalu bagaimana?